Berdasarkan peta yang terlihat, pulau kita memiliki luas wilayah terbatas, dengan lahan subur yang sangat minim sebagai besar dan rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan erosi pantai akibat perubahan iklim, salah satunya di Kepulauan Tidore. Ketergantungan pangan semakin besar, cuaca ekstrim, lahan kekeringan. Grafik berdasarkan data di Indonesia, grafik ini menunjukkan bahwa kita bergantung hingga lebih dari 70% pada pasokan pangan dari luar pulau, yang membuat ketahanan pangan kita sangat rapuh. Produktivitas lahan rendah akibat keterbatasan lahan subur dan kekurangan teknologi bantu. Pembusukan hasil panen tinggi karena minimnya fasilitas penyimpanan dan proses pengelolaan sederhana. Kekurangan akses pasar baik lokal maupun luar sehingga hasil panen sulit didistribusikan dan dapat dinilai jual yang layak. Pertanian vertikal adalah metode menanam tanaman dalam lapisan yang disusun secara vertikal. Biasanya menggunakan rak bertingkat yang terbuat dari bahan lokal seperti bambu atau pipa atau barang-barang bekas lainnya, plastik-plastik. Sistem hidroponik sederhana digunakan untuk menyediakan nutrisi bagi sayuran. Manfaatnya untuk menghemat lahan hingga 10 kali lipat dan efisiensi dalam penggunaan air. Pertanian perairan melibatkan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila di kolam ini. Aquaponik menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu sistem terpadu. Cara kerjanya, sistem aquaponik menggabungkan budidaya ikan dan penanaman tanaman tanpa tanah secara berkelanjutan. Kotoran ikan diolah bakteri menjadi nutrisi tanaman. Tanaman membersihkan air yang kemudian kembali ke wadah ikan. Hasil gandanya, ikan sebagai sumber protein dan tanaman sebagai sayuran herbal. Tanaman polikultura berdaya tahan, yaitu seperti ubi jalar, singkong, pisang tandu, kacang hijau. Tanaman-tanaman tersebut memiliki ketahanan kekeringan dan toleran garam dan juga masa simpan panjang. Konsep dari tanaman polikultura yaitu menanam kombinasi tanaman tinggi seperti jagung dan rendah seperti bayam atau kacang polong untuk memaksimalkan ruang dan menutrisikan tanah. Manfaat dari tanaman polikultura yaitu mengurangi risiko gagal panen dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Strategi 3. Simpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan limbah. Sampah rumah tangga itu ada 2 jenis, organik dan anorganik. Tapi masih banyak yang suka nyampur nih. Organik itu contohnya kayak sisa makanan sayur, kulit buah dan buah-buahan. Anorganik contohnya kayak plastik kaleng, botol kaca, dan kemasan makanan. Emang kenapa harus dipisah? Karena pengelolaannya beda banget. Organik itu bisa dikomposin, sedangkan anorganik bisa didaur ulang. Kalau dicampur, banyak yang akhirnya cuma jadi sampah biasa, dan tentunya menyulitkan untuk proses pengelolaan. Dan kalau hal ini terus terjadi, tentunya kita tidak mau hal seperti ini kembali terjadi. Jadi yuk mulai pilah sampah dari rumah bersama Plastava Solution. Satu langkah kecilmu dampak besar buat bumi. Dari kebun langsung ke tempatmu. Kalian tahu nggak sih Sobat Amazing, kalau pada umumnya proses distribusi sayuran di Indonesia melewati rantai pasok yang sangat panjang. Biasanya sayuran dari satu petani didistribusikan ke tengkulak 1, tengkulak 2, pedagang besar, pedagang kecil, dan pedagang lainnya hingga tiba di kota besar. Karena proses yang panjang membutuhkan waktu yang lama dan biasanya fasilitas pun kurang memadai, kesegaran dari suatu produk akan menurun. Akibatnya waste atau sampah organik akan meningkat seiring dengan panjangnya rantai pasok suatu produk. Kelompok usaha tani adalah kumpulan petani atau pelaku usaha pertanian yang bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi bersama. Mereka biasanya berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pasar untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan usaha tani umumnya meliputi 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 3. Meningkatkan ketahanan pangan. 4. Mengembangkan agribisnis dan ekonomi lokal. Mari kita ringkas apa saja yang sudah kita bahas. Yang pertama, optimasi ruang
melalui pendekatan vertikal, perairan, dan aquaponik hemat lahan hingga 10 kali lipat. Alih-alih hanya menggunakan lahan datar secara konvensional, sistem ini memanfaatkan ruang secara vertikal dengan rak bertingkat, talang gantung, atau struktur menara untuk menanam tanaman. Selain itu, integrasi perairan seperti kolam ikan atau udang dengan aquaponik membuat kedua komponen saling mendukung. Yang kedua, tanaman dan polikultur yang tahan dan beragam untuk mencegah gagal panen. Pemilihan tanaman yang tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi iklim ekstrim seperti kekeringan atau banjir menjadi landasan keberhasilan. Selain itu, penerapan polikultur, menanam berbagai jenis tanaman dalam satu area yang sama, membantu mengurangi risiko gagal panen total. Setiap tanaman memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, sehingga mereka bisa saling melindungi. Misalnya, tanaman yang berbau khas mengusir hama untuk tanaman tetangganya dan memaksimalkan pemanfaatan nutrisi tanah atau air. Keragaman ini juga menjadi keanekaragaman hayati dan membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan eksternal. Yang ketiga, simpanan dan pengelolaan limbah yang sederhana. Kurangi pembusukan dan jadikan limbah berharga. Sistem simpanan yang sederhana namun efektif seperti gudang dengan sirkulasi udara baik, penyimpanan dalam wadah kedap udara, atau penggunaan pendingin sederhana digunakan untuk mengurangi pembusukan panen. Sementara itu, pengelolaan limbah dilakukan dengan cara yang cerdas. Limbah tanaman, daun, batang diubah menjadi kompos, limbah air dari rumah tangga atau kolam diolah untuk irigasi, dan bahkan limbah makanan bisa dimanfaatkan sebagai pakan untuk hewan atau bahan kompos. Dan yang keempat, kelompok usaha tani dan distribusi lokal untuk jual beli yang lebih mudah. Pembentukan kelompok usaha memungkinkan petani atau pengusaha saling berbagi pengetahuan, peralatan, dan biaya produksi. Selain itu, fokus pada distribusi lokal membuat jual beli lebih efisien. Panen tiba lebih segar ke konsumen, biaya pengiriman dikurangi, dan hubungan antara produsen dan konsumen semakin erat. Kita berharap pulau ini bisa mandiri pangan, masyarakatnya lebih sejahtera, lingkungannya terjaga, dan jadi contoh bagi pulau-pulau lain. Bersama-sama kita ciptakan masa depan pangan yang kuat. Mari kita wujudkan ini bersama. Terima kasih banyak atas perhatiannya.